Yang di atas, Bu. Nih. Ibu memiliki ini nilai dari kedua kelompok siswa. Kelompok pertama, kelompok A, ini nilai dari kelompok A menggunakan PBL pembelajarannya. Jadi kalau uji homogenitas itu harus punya dua variabel berbeda ya. Jadi uji homogenitas itu minimal ada dua variabel yang berbeda. Ini ibu memiliki dua nilai dari dua kelompok siswa. Kelompok A ini kelompok B. Masing-masing ada 10 siswa. Nah, kelompok A ini nilainya, kelompok B ini nilainya. Nah, kita akan menguji bagaimana apakah homogen atau tidak homogen data dari kedua kelompok ini dengan menggunakan uji varian atau uji F namanya. Nah, ini. Oke, kita hapus dulu ya. Bentar, ibu hapus dulu ininya. Hapus dulu. Ya. Hapus dulu semuanya. Nah, ini nilainya X1 dan X2 ibu tandain ya. Nah, langkah pertama, nah untuk uji homogenitas, nilai langsung dimasukkan ke sini, tidak perlu disusun, langsung saja. Nah, langkah pertama itu pasti kita mencari dulu rata-rata dari setiap kelompok siswa ini. Nah, kita jumlahkan dulu biar ke berapa jumlah semuanya, ataupun langsung juga boleh langsung ya, langsung rata-rata aja. Sama dengan, nah di sini kliknya di sini klik sama dengan average dari data di sini. Ini rata-ratanya. Berikutnya ini, berapa rata-ratanya? Sama dengan average, klik ini, tarik dari sini ke sini. Enter. Ini rata-ratanya. Bentar ya. Rata-ratanya, bentar. Ini ya. Ini rata-ratanya. Nah, kita udah rata-ratanya, baru kita mencari simpangan kuadrat untuk mencari varians. Ini rumus varians. Ini data tunggal ya, bukan data kelompok. Artinya setiap angka yang sama ditulis masing-masing, tidak dikelompokkan. Nah, ini rumus varian itu simpangan kuadrat dibagi n-1. Kalau simpangan baku itu diakarkan kan, akar dari simpangan kuadrat. Kalau varian tanpa akar, varians itu. Ini rumus varians itu nilai dikurangi rata-rata, dikuadratkan, dibagi dengan n dikurangi 1. Yang pasti otomatis kita harus mengetahui berapa rata-ratanya. Oke, Mas ini paham? Paham, Bu. Sekarang kita akan mencari simpangan kuadrat yang pertama, yang kelompok 1 dulu ini. Di sini kita klik sama dengan kita apa namanya buka kurung X1 ini dikurangi rata-rata. Ini rata-rata di sini, rata-rata ini. Kemudian tutup kurungnya pangkat 2. Kemudian pangkat itu shift tekan angka di atas angka 6 ada kan ada tanda kayak siku gitu. Tekan 2. Pangkat 2. Ingat di angka dari apa rata-rata karena posisinya di bawah tidak sejajar dengan ini, kita berikan tanda dulu dolarnya. Seperti ini. Baru enter. Ini hasilnya. Ini. Kita tarik ke bawah aja. Ini jumlahnya. Berapa jumlahnya? Kita jumlahkan di sini. Berapa jumlahnya? Sama dengan sum. Kita jumlahkan dari sini ya.
Ini jumlahnya. Seperti ini. Seperti itu. Sampai sini? Paham? Paham, Ibu. Nah, sekarang data yang kedua. Kita akan mencari simpangan kuadrat data kedua. Ini sama dengan dalam kurung nilainya ini dikurangi rata-rata, ini rata-ratanya, tutup kurungnya, kemudian pangkat 2, sip, pangkat 2. Ingat, rata-ratanya kita akan berikan simbol dolarnya karena tidak sejajar posisinya. Seperti ini, lalu di enter. Nah, kita tarik sini, ini hasilnya. Kita jumlahkan sama dengan sum. Kita jumlahkan. Boleh. Seperti ini. Nah, kita akan menghitung apa namanya variansnya. Ini rumusnya. Simpangan kuadrat dibagi dengan n-1. N-nya ini ada setiap kelompok ada 10 ya. Ada 10 berarti n-1 10 dikurangi 1 sama dengan 9 ya. Nah, kita akan hitung di sini sama dengan simpangan kuadratnya ini kan jumlahnya ini simpangan kuadrat dibagi 9. Ini hasilnya. Ini pun sama, kita hitung variansnya. Itu simpangan kuadrat dibagi n-1 sama dengan simpangan kuadratnya ini kan, ini dibagi n-1 yaitu 9. Dibagi 9. Ini hasilnya. Ini varians untuk X1, ini varian untuk X2. Nah, untuk F hitung, rumusnya itu varians terbesar dibagi varians terkecil. Ini terbesar, ini terkecil. Nah, kita akan menghitung F hitungnya. F hitung sama dengan kita membandingkan yang terbesar ini dibagi yang terkecilnya ini. Sama dengan ini varians untuk F hitungnya. Nah, berapa F tabelnya? Nah, F tabelnya caranya sama dengan bentar gini. Ingat jumlahnya ada 10, jangan lupa ya. Nah, untuk F tabel ada rumusnya sama dengan uji F, ini F, ditekan aja F-nya. F. Nah, pilih yang ini. F titik in titik RT ini. Ini. Nah, muncul seperti ini. Ada probability, ada DF1, DF2. Untuk probability ini kita ketik dengan 0,05 atau 5%. Untuk DF1 ini tuh apa namanya? Detik kebebasan itu dari jumlah atau n-nya dikurangi 1. Ini juga sama. Ini kebetulan Ibu datanya sama, kelompok 1 10, kelompok 2 10. Jadi bisa aja berbeda kelasnya tidak masalah. Jadi ini tuh DF itu n dikurangi 1. Jadi ketik aja pertama 0,05, kemudian titik koma, kemudian 9, karena n-1 kan, titik koma lagi, 9, baru tutup kurung, baru enter. Ini F tabelnya. Ini F hitung, ini F tabel. Kesimpulannya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka data homogen. Sampai sini gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Sudah paham, Bu. Nah,